si tupai yang bijaksana dan teman yang bermanfaat. Pada suatu ketika, di sebuah hutan besar, hiduplah seekor tupai pintar bernama Sammy. Sammy memiliki rumah yang nyaman di atas pohon ek yang tinggi. Dia suka mengumpulkan kacang dan menyimpannya untuk musim dingin. Suatu pagi yang cerah, saat Sammy sedang mengumpulkan kacang, dia melihat sekeluarga burung tampak khawatir. Sammy bersikap ramah, berkicau. Halo, kenapa kamu terlihat begitu gelisah? Induk burung menjawab dengan sedih. Kami membangun sarang kami di dahan yang lemah, dan itu akan roboh. Kami tidak tahu kemana harus memindahkan bayi-bayi kami agar mereka tetap aman. Sammy berpikir sejenak dan berkata, Saya punya ide. Pohon saya memiliki cabang yang kokoh. Anda dapat membangun sarang di sana, dan pohon saya akan menjaga bayi Anda tetap aman. Burung-burung itu bersyukur dan segera memindahkan sarangnya ke pohon Sammy. Mereka mengucapkan terima kasih kepada Sammy dan berkicau riang. Kemudian pada hari itu, seekor kelinci kecil mendekati Sammy dan berkata, Pak Sammy, liang saya runtuh dan saya tidak punya tempat untuk menginap malam ini. Sammy tersenyum ramah dan berkata, Jangan khawatir, temanku. Kamu bisa berbagi rumah nyamanku di atas pohon sampai kamu menemukan liang baru. Kelinci dengan gembira melompat ke atas pohon dan berterima kasih kepada Sammy atas kebaikannya. Hari-hari berlalu dan badai datang bergemuruh di hutan. Angin menderu-deru dan hujan turun deras. Pohon Sammy bergoyang, namun tetap kokoh, melindungi semua temannya dari bahaya. Setelah badai berlalu, hewan-hewan berkumpul di sekitar Sammy, bersyukur atas bantuan yang diberikannya. Si tupai bijak berkata, Ketika kita saling membantu, kita menjadi lebih kuat bersama. Dengan berbagi dan peduli, kita membuat rumah kita menjadi tempat yang lebih baik. Hewan-hewan itu bersorak, memahami nilai persahabatan dan saling membantu. Sejak hari itu, mereka hidup bahagia, selalu siap memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkannya. Dan begitulah, di dalam hati hutan, si tupai bijak dan teman-temannya menunjukkan bahwa kebaikan dan saling membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih cerah dan aman untuk semua orang. Bintang yang berkilauan. Pada suatu hari, ada seorang anak laki-laki bernama Tim yang penasaran dan suka sekali menatap langit malam. Setiap malam, ia akan pergi keluar rumah dan memandangi bintang-bintang yang berkelap-kelip di atasnya. Tim mengagumi luasnya ruang angkasa dan keindahan bintang-bintang. Dia membayangkan melakukan perjalanan di antara mereka, mengunjungi planet dan galaksi yang jauh. Suatu malam, Tim melihat sesuatu yang istimewa. Sebuah bintang jatuh melesat di langit, meninggalkan jejak cahaya di belakangnya. Dia membuat permohonan kepada bintang itu, berharap bisa berpetualang di antara bintang-bintang. Ketika Tim terus mengamati langit malam, ia menyadari betapa menakjubkan dan indahnya ruang angkasa. Dia merasa bersyukur menjadi bagian dari alam semesta yang menakjubkan ini. Sejak saat itu, Tim tidak pernah berhenti bermimpi untuk menjelajahi ruang angkasa. Dia tahu bahwa keindahan bintang-bintang akan selalu menginspirasinya untuk menggapai bintang-bintang dan seterusnya. Dan Tim, ya, dia tumbuh menjadi seorang astronot, menjelajahi keajaiban ruang angkasa dan berbagi keindahannya dengan dunia. Tukang sepatu yang bahagia. Suatu ketika, ada seorang pembuat sepatu tua bernama Ben. Dia sangat suka membuat sepatu, tetapi seiring bertambahnya usia, semakin sedikit orang yang datang ke tokonya.
Merasa sedih dan kesepian, Ben duduk di tokonya hari demi hari. Suatu hari yang cerah, seorang anak laki-laki bernama Sam datang ke toko Ben dengan sepatu yang berlubang. Ben merasa senang memiliki pelanggan lagi. Saat Ben memperbaiki sepatu Sam, dia merasakan kebahagiaan dan tujuan kembali. Dia menyadari bahwa pekerjaannya masih berarti. Ketika sepatu Sam sudah diperbaiki, dia pergi dengan senyuman. Ben merasa bangga. Setelah itu, toko Ben menjadi sibuk lagi. Orang-orang datang dari jauh untuk memperbaiki sepatu mereka. Ben belajar bahwa pekerjaannya membawa kebahagiaan bagi orang lain tidak peduli berapapun usianya. Dia terus membuat sepatu dengan bahagia selamanya. Penyelamatan sungai. Alkisah, ada seorang anak laki-laki bernama Timmy yang suka bermain di tepi sungai bersama teman-temannya. Pada suatu hari yang cerah, ketika mereka sedang bermain di dekat air, teman Timmy, Tomo, tidak sengaja terjatuh. Timmy merasa takut, tapi dia ingat apa yang dikatakan orang tuanya tentang keselamatan di air. Dia segera berlari ke beberapa orang dewasa di dekatnya dan berteriak minta tolong. Dua orang dewasa yang baik hati mendengar teriakan Tomo dan bergegas ke sungai. Mereka melompat dan menarik Tomo keluar dari air, menjaganya agar tetap aman. Timmy merasa lega dan senang karena temannya baik-baik saja. Namun, ia juga mendapat pelajaran penting. Selalu berhati-hati di dekat air dan meminta bantuan orang dewasa jika ada yang mengalami masalah. Timmy berterima kasih kepada orang-orang dewasa yang telah menyelamatkan Tomo dan mereka semua pulang dengan perasaan bersyukur dan aman. Tukang sepatu yang bahagia. Suatu ketika, ada seorang pembuat sepatu tua bernama Ben. Dia sangat suka membuat sepatu, tetapi seiring bertambahnya usia, semakin sedikit orang yang datang ke tokonya. Merasa sedih dan kesepian, Ben duduk di tokonya hari demi hari. Suatu hari yang cerah, seorang anak laki-laki bernama Sam datang ke toko Ben dengan sepatu yang berlubang. Ben merasa senang memiliki pelanggan lagi. Saat Ben memperbaiki sepatu Sam, dia merasakan kebahagiaan dan tujuan kembali. Dia menyadari bahwa pekerjaannya masih berarti. Ketika sepatu Sam sudah diperbaiki, dia pergi dengan senyuman. Ben merasa bangga. Setelah itu, toko Ben menjadi sibuk lagi. Orang-orang datang dari jauh untuk memperbaiki sepatu mereka. Ben belajar bahwa pekerjaannya membawa kebahagiaan bagi orang lain tidak peduli berapapun usianya. Dia terus membuat sepatu dengan bahagia selamanya. Kupu-kupu cantik. Tahukah kamu bahwa kupu-kupu berawal dari telur yang sangat kecil? Telur-telur ini menetas menjadi ulat yang memakan banyak daun-daun lezat untuk tumbuh besar dan kuat. Setelah beberapa saat, ulat akan membentuk kepompong di sekelilingnya. Di dalam kepompong, ia mengalami transformasi ajaib yang disebut metamorfosis. Akhirnya, setelah beberapa lama, seekor kupu-kupu yang indah muncul dari kepompong. Dengan sayapnya yang berwarna-warni, kupu-kupu ini beterbangan di udara. Menghisap nektar dari bunga dengan lidahnya yang panjang seperti jerami. Kupu-kupu tidak hanya cantik untuk dilihat, tetapi juga memainkan peran penting dalam penyerbukan bunga dan membantu tanaman tumbuh. Lain kali jika kamu melihat kupu-kupu, ingatlah perjalanan menakjubkan yang dilaluinya untuk menjadi makhluk yang anggun seperti sekarang ini. Menjelajahi alam Indonesia. Pada suatu ketika, ada seorang penjelajah muda bernama Budi. Budi tinggal di Indonesia, negeri yang penuh dengan keajaiban alam.
Suatu hari yang cerah, Budi memulai petualangan menjelajahi keindahan negaranya. Dia berjalan melewati hutan lebat, mendaki gunung tinggi, dan berenang di sungai sebening kristal. Sepanjang perjalanan, Budi terkesima dengan keanekaragaman tumbuhan dan hewan yang ditemuinya. Dia melihat kupu-kupu berwarna-warni beterbangan di antara bunga-bunga. Monyet lucu berayun dari pohon ke pohon dan elang megah menjulang tinggi di atas. Saat dia menjelajahi pemandangan Indonesia, Budi merasakan hubungan yang dalam dengan alam. Dia menyadari betapa pentingnya melindungi dan menjaga lingkungan untuk dinikmati oleh generasi masa depan. Setiap langkah yang diambilnya, Budi semakin menghargai keindahan Indonesia. Dia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu menghargai dan menghormati alam di sekitarnya. Dan begitulah, penjelajahan Budi di alam Indonesia mengajarkan kepadanya untuk menghargai keindahan dan keajaiban dunia di sekitarnya. Benny, si pohon pisang. Di sebuah taman yang cerah, tinggallah sebuah pohon pisang besar bernama Benny. Benny memiliki banyak daun hijau dan pisang kuning yang lezat di cabangnya. Benny suka merasakan sinar matahari hangat dan berayun di angin. Dia meraih tinggi untuk menangkap sinar matahari. Setiap hari, seorang petani merawat taman itu. Dia memberi air pada tanaman dan memastikan mereka bahagia. Waktu berlalu, dan Benny tumbuh lebih tinggi. Pisang-pisangnya berubah menjadi kuning dan lezat. Petani datang untuk memetiknya. Suatu hari, angin kencang bertiup. Benny berpegang erat, tetapi beberapa pisang jatuh. Benny merasa sedih, tetapi kemudian dia melihat sesuatu yang baik. Pisang-pisang yang jatuh membantu tanah, membuatnya lebih baik untuk tanaman baru. Benny belajar bahwa bahkan hal-hal buruk bisa memiliki hasil yang baik. Dan begitulah, pohon pisang Benny merasa bangga atas pisangnya, bahkan yang jatuh. Perjalanan rintik hujan. Dahulu kala, di langit, hiduplah sebuah tetesan hujan kecil bernama Rainy di dalam awan besar. Suatu hari, Rainy dan teman-teman awannya penuh dengan air. Mereka jatuh dari langit. Rainy jatuh ke bawah, angin mendorongnya. Rainy mendarat di tanah dan bergabung dengan tetesan hujan lainnya. Rainy masuk ke dalam tanah. Itu membantu tanaman. Rainy mengalir di sungai. Rainy juga masuk ke dalam tanah. Rainy menunggu di dalam tanah. Orang-orang meminumnya dari sumur. Rainy belajar bahwa air itu penting. Air membantu kehidupan di bumi. Dan begitulah perjalanan Rainy menunjukkan bahwa air itu berharga. Raja yang berubah. Dahulu kala di sebuah kerajaan besar, hiduplah seorang raja bernama Leo. Raja Leo sangat bangga dan berpikir bahwa dia lebih baik dari semua orang. Dia suka memamerkan barang-barang mewahnya dan memberitahu semua orang betapa hebatnya dia. Tetapi ini membuat orang-orang sedih dan mereka tidak terlalu menyukainya. Suatu hari seorang bijak memberitahu Raja Leo bahwa menjadi baik hati lebih penting daripada menjadi kaya. Awalnya Raja Leo tidak mendengarkan, tetapi kemudian dia mulai menyadari bahwa dia tidak bahagia meskipun memiliki banyak kekayaan. Jadi, Raja Leo memutuskan untuk berubah. Dia mulai bersikap baik kepada semua orang dan mendengarkan apa yang mereka katakan. Orang-orang terkejut dan senang melihat Raja Leo menjadi baik. Mereka mulai menyukainya lebih banyak. Raja Leo menyadari bahwa bersikap baik membuatnya merasa lebih baik juga. Dia tidak lagi kesepian karena memiliki teman-teman yang peduli padanya. Dan begitulah, Raja Leo belajar bahwa bersikap baik adalah cara terbaik untuk bahagia.
impian Emir ke bulan. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Emir. Emir ingin pergi ke bulan. Suatu malam, Emir bermimpi. Dia terbang ke bulan dalam sebuah pesawat luar angkasa. Dia berjalan di bulan dan mengumpulkan batu. Tapi kemudian, Emir mendengar suara ibunya. Sudah waktunya bangun untuk sekolah. Emir membuka matanya. Itu hanya mimpi. Tapi Emir tidak menyerah. Dia belajar keras untuk menjadi seorang astronot suatu hari nanti. Dan begitulah, mimpi bulan Emir menginspirasinya untuk bekerja keras dan meraih bintang-bintang. Rumah baru Java. Di hutan Jawa, hiduplah seekor elang bernama Java. Java memiliki sayap besar dan mata tajam. Suatu hari, Java melihat terlalu banyak pohon di rumahnya. Jadi, dia terbang mencari rumah baru. Java terbang jauh dan luas. Dia melihat sungai, gunung, dan lembah, tetapi tidak ada yang terasa tepat. Akhirnya, dia menemukan tempat yang sempurna di dekat sungai dengan pohon-pohon tinggi dan banyak makanan. Java membangun sarang yang nyaman dan merasa bahagia di rumah barunya. Dari sana, Java bisa melihat seluruh hutan. Dia bersyukur atas tempat barunya. Dan begitulah Java menemukan rumah barunya dan hidup bahagia selamanya. Aji, si nelayan kecil. Di sebuah desa kecil di tepi laut, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Aji. Aji sangat menyukai laut dan ingin menjadi nelayan seperti ayahnya. Suatu hari, ayah Aji membawanya memancing. Aji belajar menangkap ikan dan mengemudikan perahu. Namun kemudian datanglah badai. Ayah Aji menjaga mereka tetap aman dan membawa mereka kembali ke pantai. Aji menyadari bahwa lautan sangat kuat dan perlu dihargai. Dia bekerja keras dan menjadi nelayan yang baik, sama seperti ayahnya. Dan begitulah Aji belajar mencintai dan menghormati laut, menjadi seorang nelayan yang bangga di desanya. Gunung Impian Milo. Milo si kucing tinggal di rumah yang nyaman di dekat perbukitan. Setiap hari, dia memandangi pegunungan tinggi di kejauhan dan bermimpi untuk mendakinya. Suatu pagi yang cerah, Milo memutuskan untuk mewujudkan mimpinya. Dia mengemas sebuah tas kecil dengan camilan dan air, lalu memulai petualangannya. Saat Milo mendaki semakin tinggi, dia menemui batu-batu dan jalur yang curam. Dia merasa takut dan lelah, tetapi terus melanjutkan karena ingin mencapai puncak. Akhirnya, setelah berjam-jam mendaki, Milo mencapai puncak. Dia melihat ke sekeliling dan melihat dunia di bawah, merasa bangga dan berhasil. Namun kemudian Milo menyadari sesuatu yang penting. Mendaki gunung adalah kerja keras dan tidak apa-apa untuk meminta bantuan. Jadi Milo memanggil teman-temannya dan bersama-sama mereka merayakan pencapaian mereka. Milo belajar bahwa impian bisa terwujud dengan tekad dan bantuan dari teman-teman. Dia merasa bersyukur atas perjalanan dan pelajaran yang didapat sepanjang jalan. Dan begitu, Milo kembali ke rumah, mengetahui bahwa dia bisa mencapai apapun yang dia impikan dengan ketekunan dan dukungan. Teman Robo. Di negeri robot, hiduplah sebuah robot kecil bernama Roto. Dunia Roto penuh dengan pohon logam, bangunan berkilau, dan robot-robot yang ramah.
Suatu hari, Roto pergi berpetualang untuk menjelajahi dunia robotnya. Dia bertemu dengan robot-robot berbagai bentuk dan ukuran, masing-masing memiliki cerita untuk diceritakan. Dia bertemu dengan Sparky, robot yang selalu membantu mereka yang membutuhkan. Roto belajar bahwa menjadi baik dan membantu membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dia bertemu dengan Bolt, robot yang penasaran dan suka belajar hal-hal baru. Roto belajar bahwa rasa ingin tahu dan haus akan pengetahuan dapat membawa pada penemuan yang menarik. Dia bertemu dengan Wheezy, robot pemberani yang tidak pernah menyerah, bahkan ketika menghadapi tantangan. Roto belajar bahwa ketekunan dan tekad dapat mengatasi segala rintangan. Saat Roto menjelajahi dunia robot, dia menyadari bahwa setiap robot memiliki cerita dan pelajaran untuk dibagikan. Dia belajar bahwa perbedaan adalah yang membuat setiap robot istimewa dan unik. Dan begitu, Roto pulang dengan penuh kebijaksanaan baru dan penghargaan untuk teman-teman robotnya. Dia tahu bahwa dengan menerima perbedaan satu sama lain dan belajar dari satu sama lain, mereka dapat membuat dunia mereka menjadi tempat yang lebih cerah dan lebih baik untuk semua.